Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah streaming kita doa pagi hari ini. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada, yakin dan percaya ada kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan yang senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan mengizinkan kita menikmati pagi hari yang indah ini, artinya Tuhan juga ingin menunjukkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, datanglah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Datanglah kepada Tuhan dengan penuh syukur, dengan penuh pujian, sebab Dia layak menerima karena itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau bersyukur, ketika engkau meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, ada kuasanya yang besar akan terjadi dalam hidup kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, dan terima kasih buat sepanjang malam Engkau memberkati kami dalam tidur kami. Saat kami berbaling meletakkan kepala, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Pada malam hari ini kami datang membawa pujian kami, membawa mazmur kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, terimalah pujian kami. Sebelum kami menyembah Engkau, sebelum kami memuji-Mu, sebelum kami memuliakan nama-Mu, biarlah Roh-Mu yang membimbing kami, Roh-Mu yang mengajari kami, Roh-Mu yang menuntun kami nantinya saat menyembah, saat memuji, saat memuliakan nama-Mu, agar kami bisa benar-benar memberikan yang terbaik kepada-Mu. Dan kami juga merindukan Roh Kudus-Mu melalui darah Yesus Kristus yang kudus, menguduskan kami, menyucikan kami, menjadikan kami kudus, menjadikan kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan kami benar-benar layak untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Mari kami percaya oleh karena kemurahan Tuhan, Engkau leluasa bekerja dalam hidup kami. Mari Roh Kudus bekerja dalam hidup kami dengan leluasa. Haleluya, tanpa ada yang menghalangi. Malam pada pagi hari ini, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari sembah Dia, mari muliakan Dia, mari agungkan Dia, mari tinggikan Dia, agungkan Dia. Berikan yang terbaik, berikan yang termanis, berikan yang termulia, berikan yang terindah kepadanya. Oh rapatasya karabala. Jangan pernah ragu untuk datang menghadap Tuhan. Jangan pernah ragu untuk datang menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia pada pagi hari ini. Inilah kesempatan kita mencari Dia sebelum beraktivitas. Kesempatan bagi kita menyenangkan Dia sebelum kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita pada pagi hari ini. Mari sembah, sembah, sembah Yesus, sembah Yesus. Oh haleluya, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu. Kemuliaan hanya bagimu. Rabalabalabalabalabalabalabalab. Haleluya, haleluya, haleluya. Segenap hatiku, rabalabalabalabalabalab, segenap jiwaku, ku menyembah-Mu. Oh rabalabalabalabalabalabalabalab. Mari tinggikan Dia Bapak Ibu Saudara. Tinggikan Yesus, tinggikan Yesus. Oh rabalabalabalabalabalab. Tinggikan Yesus, tinggikan Dia. Oh rabalabalabalabalabalab. Ku percaya kuasa-Mu, ku percaya hadirat-Mu,
Kau pulihkan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Kau Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu, Engkau Yesus Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita katakan kepada Tuhan, ya Allah Engkau, ya Allah Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Amin, amin. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya Allah Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Yes, haleluya. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyembah Tuhan, kita katakan, ya Allah Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Yes, katakan, ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru.
Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Yes, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu pada pagi hari ini, meninggikan Engkau di atas segala-galanya, memuji-Mu, memuliakan-Mu, meninggikan Engkau lebih dari apapun, lebih dari segalanya. Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Bapa, kami mau menyembah, kami mau memuji, kami mau memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami memerlukan Roh Kudus, memerlukan Roh Tuhan, memerlukan darahnya yang kudus, agar kami tetap kudus, agar kami tetap berkenan dan masuk hadiratnya pada pagi hari ini. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesusku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita angkat pujian ini. Kita katakan kepada Tuhan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Katakan, ku memandang-Mu di tempat tinggi. Amin. Dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, kita katakan, ya Allah, Engkau kerinduanku. Selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah rindukan. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sama-sama kita katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku.
Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindu sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Kita akan menyembah Tuhan sekali lagi sama-sama. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Amin, amin. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Haleluya, Yesus. Oh, haleluya, Yesusku. Haleluya, haleluya. Kau ajaib, kau ajaib, kau mulia. Oh syana rabala bala 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 bala. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib, kau ajaib, Tuhan sungguh besar anugerahmu. Haleluya, kau ajaib bagiku Tuhan, sungguh ajaib, tiada terukur kesetiaanmu. Haleluya, Yesus. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, tinggikan namanya, tinggikan Yesus, tinggikan namanya Roh Kudus. Haleluya, segenap hatiku, segenap jiwaku menyembahmu Yesus, menyembahmu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh rabatasya karabala. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau ajaib Bapa, kau ajaib Yesus. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, ada kuasa yang tak terbatas. Oh haleluya, Yesus. Oh segenap hatiku, segenap jiwaku menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami menyembahmu, masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya,
Terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan namanya. Haleluya Yesusku, haleluya. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya hanya padamu. Segenap hati kami menyembahmu Yesus, menyembahmu Bapakku, menyembahmu. Oh ku percaya kuasamu, ku percaya hadiratmu, ku percaya anugerahmu nyata dalam setiap hidup kami. Oh Syana, oh sembah Yesus, sembah Dia, sembah Yesus, Yesus Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Hosiana, Hosiana, Yesus, Hosiana, Yesus, Hosiana. Haleluya, haleluya, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, Hosiana, 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 Yesus. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi katakan harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
ku percaya, ku mendalamu. Saudaraku, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Jangan pernah ragu datang. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, aku ku percaya, ku mendalamu. Lebih lagi harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, kuatku. Ku percaya, ku mendalamu. Haleluya, haleluya. Ku mendalamu. Haleluya, rabala-bala-bala-bala-bala-bala. Ku mendalamu. Yesus, kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu. Rabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, rabala-bala-bala-bala-bala. Ku aman dalam-Mu. Ku mau menyembah-Mu Tuhan, ku mau selalu menyembah-Mu, ku mau menyembah-Mu. Rabala-bala-bala-bala-bala. Haleluya, Yesus, haleluya. Kau ajaib Tuhan di dalam hidupku. Rabala-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 bala. Hosiana Yesus, Hosiana. Rabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhanku dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Kau ajaib Yesus, Kau ajaib. Rabala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Segenap hatiku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhanku. Haleluya. Rabala-bala. Oh, rabatasya karabala-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 bala. Haleluya, Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesusku, kuatku. Ku percaya, ku mendalamu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus, kuatku. Ku percaya, ku mendalamu. Lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan, saudara. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku mendalamu.
Betapa hati kami berterima kasih atas anugerah, atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas cinta-Mu dalam hidup kami. Bapa, kami percaya pada hari ini kami akan diberi hikmat, diberi pengertian tentang firman Tuhan. Pada pagi hari ini Roh Kudus sendiri yang akan membimbing kami, yang akan menolong kami, yang akan mengajari kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam streaming kita pada pagi hari ini. Senang sekali Bapak Ibu Saudara kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama menyenangkan hati Tuhan, bersama-sama meninggikan Tuhan. Saya yakin bahwa hari ini tidak ada yang kebetulan. Semuanya ada dalam rencana Tuhan. Semuanya ada dalam planning Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa rencana Tuhan itu sempurna. Rencana Tuhan itu sangat-sangat sempurna, sangat-sangat indah, dan sangat-sangat luar biasa. Ini yang harus kita ingat setiap saat. Bahkan Alkitab mencatat rancangan Tuhan atau rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Terkadang kita lupa akan firman ini sehingga kita khawatir, sehingga kita mulai bertanya-tanya tentang kehidupan kita, tentang perjalanan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita tahu ada Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, ada Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, yakinlah ketika engkau mengingat ini setiap hari, ketika engkau mengingat bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang indah dalam hidupmu, engkau akan berjalan di dalam sukacita. Engkau akan berjalan di dalam damai, engkau akan berjalan dalam segala kebaikan-kebaikan di sepanjang hari ini. Amin. Jangan takut Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah takut tentang apapun. Satu hal yang perlu engkau ingat, bahwa Tuhan pegang kendali. Tuhan pegang rencana yang indah dalam hidupmu. Walaupun mungkin ada liku-liku, ada rintangan, ada tantangan, kadang di bawah, kadang di atas. Saudaraku, ketika kita kembali terus kepada apa yang firman Tuhan katakan, Dia pegang kendali, Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita, hal itu akan digenapi. Yakinlah Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita lihat hari ini seseorang yang ditolak manusia, seseorang yang dibenci manusia, tetapi dipeluk oleh Tuhan karena kasih. Ingat, karena kasih. Maka Alkitab mencatat tidak ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum kasih. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan keempat. Cuma 4 ayat saja Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita lihat. Matius 8 ayat yang pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ya, kita tahu ketika Yesus mulai melakukan mujizat, ketika Yesus mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, melakukan mujizat yang besar, menyembuhkan, memberi makan, kita tahu semua orang heran akan hal itu.
Kenapa heran? Karena orang Israel pada zaman itu, dari zaman Nabi Yesaya, Nabi terakhir sebelum Yesus, itu ada sekitar 400 sampai 600 tahun mereka tidak pernah melihat mujizat. Mereka tidak pernah melihat pekerjaan yang ajaib yang dilakukan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Maka selama beberapa ratus tahun mereka puasa, melihat puasa akan mujizat, artinya tidak melihat mujizat selama beberapa ratus tahun. Yang tadinya orang Israel terbiasa melihat mujizat, biasa melihat pekerjaan Tuhan, biasa melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan melalui nabi-nabi. Tetapi selama beberapa ratus tahun mereka tidak pernah melihat. Dan ketika Yesus datang, mereka kembali terheran-heran. Mereka kembali merasakan akan ada seseorang pemimpin, ya, yang bisa memimpin mereka, yang bisa menolong mereka. Sehingga mereka yang percaya terus berbondong-bondong mengikuti Yesus, terus berbondong-bondong datang mengejar Yesus. Ayat 2. Ya. Di dalam orang-orang yang berbondong tersebut, tentu ada orang-orang yang berdosa di sana. Ada orang-orang yang melakukan kejahatan, ada juga orang-orang yang memang taat, orang-orang yang memang tulus. Tetapi hari ini kita lihat bagaimana Yesus datang untuk orang-orang yang berdosa. Bagaimana Tuhan kita Yesus datang untuk menolong setiap orang-orang yang tidak bangkit, yang tidak bisa bangkit dari dosanya. Yesus memberi kekuatan, Yesus memberi pertolongan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayat 2 dalam Matius 8, ayat yang kedua. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Perhatikan, seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau sakit kusta ini kita baca dalam Alkitab adalah penyakit yang merupakan bagian dari kutuk. Jadi orang-orang yang menderita kusta itu adalah bagian dari orang-orang terkutuk. Artinya mungkin karena kutuk nenek moyang atau kutuk keturunan atau kutuk yang dilakukan dia sendiri. Sehingga orang-orang menjauhi dia. Jangankan berbicara kutuk. Karena penyakit ini penyakit menular. Bahkan sampai sekarang masih agak sulit disembuhkan. Walaupun dengan perkembangan teknologi, perkembangan medis yang cukup signifikan di beberapa daerah, beberapa negara. Ini penyakit kusta ini juga masih sangat sulit disembuhkan. Paling banyak tindakan yang diambil, tindakan medis itu paling banyak kalau belum menjalar ke bagian tubuh, amputasi, potong. Atau mungkin itu dibiarkan terus sampai kusta itu menggerogoti seluruh tubuhnya. Inilah alasan bahwa seorang yang penyakit kusta ini dijauhi. Bahkan ditempatkan di tempat yang paling terpencil. Bisa jadi di hutan yang tidak ada keramaian. Agar tidak menulari orang-orang yang sehat. Dan di samping penyakit yang menular, penyakit yang mematikan, penyakit yang menyiksa, ini juga penyakit kutuk. Setiap orang yang terkutuk dipandang rendah, dipandang hina, dijauhi, dikucilkan. Maka ketika dia mendengar ada seseorang yang disebut juru selamat atau Yesus, dia memberanikan diri. Datang, sujud menyembah dia. Bapak Ibu Saudara. Kita lihat bagaimana karakter dia diubah oleh karena keadaan yang tidak baik. Iman daripada seseorang yang penyakit kusta ini diubah oleh keadaannya. Dia tahu Tuhan. Dia tahu Yesus sanggup melakukan mujizat. Dia tahu Yesus sanggup mentahirkan dia. Dia tahu Tuhan kita Yesus sanggup memulihkan dia. Tetapi karena kejadian
atau status sosial dia berubah, dia ragu akan kasih Tuhan. Kenapa? Karena dia terus mengalami keadaan yang begitu sulit. Dikucilkan, dijauhi, dibenci, dimusuhi karena keadaan penyakit. Mungkin orang-orang juga takut mengunjungi dia. Kita tahu kalau orang-orang sakit itu sangat rindu dikunjungi. Sangat rindu ada orang yang perhatian sama dia. Sangat rindu minimal telepon lah, halo apa kabar, udah sehat. Itu orang-orang sakit. Karena orang-orang sakit itu hatinya juga sedikit lemah. Sehingga butuh perhatian dari beberapa orang. Khususnya saudara-saudaranya. Khususnya keluarganya. Dan juga orang-orang terdekat. Itulah sebabnya kalau ada orang sakit, ya baik itu karena kita tidak tahu sakit, atau memang karena pandemi zaman sekarang, whatever lah, terserah lah. Kalau kita nggak tanya teman kita itu, kamu kemana beberapa hari ini? Dia pasti merasa, ini nggak ada pedulinya ini nggak ngerti ini bukan sahabat ini. Mereka kan kecewa. Hal itulah yang dialami oleh penyakit kusta ini. Dia mengalami beberapa tekanan dalam hidupnya. Mengalami beberapa keraguan bahwa ada orang yang peduli sama dia. Ya memang secara logika orang kusta ya nggak bisa dikunjungi karena takut menular ke kita. Ya syukur sekarang teknologi tinggi, kita bisa video call dengan orang-orang yang sakit. Ya contohlah masa-masa pandemi ini. Inilah penyakit yang harusnya penyakit dikunjungi. Harusnya penyakit itu kita datang ke sana berkunjung ke rumah sakit. Kalau ini jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Engkau akan tertular. Syukur seperti yang saya katakan, teknologi semakin canggih, kita bisa berkunjung secara virtual, melihat dia secara online, secara video call, kita bisa melihatnya. Tetapi berbeda yang dialami oleh penyakit kusta ini. Dia dijauhi, di sana belum ada yang seperti sekarang teknologi. Kemungkinan dia mati, dia di pengasingan, meninggal atau apa, orang nggak bisa tahu. Karena di sana dia nggak bisa dikunjungi, dikucilkan, dijauhi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sangat menderita keadaan. Itulah jiwanya mulai terganggu, hatinya mulai terganggu. Mari kita lihat dari mana hatinya mulai terganggu. Ayat 2 tadi. Kita ulangi ya. Matius 8 ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Perhatikan hatinya. Hatinya sudah mulai ragu bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Hatinya sudah mulai bimbang bahwa Tuhan mau menyembuhkan dia. Kenapa? Karena tekanan-tekanan yang dialami. Banyak orang Kristen imannya down, kepercayaannya jatuh karena tekanan yang dialami. Yang tadinya orang beriman, tadinya orang percaya, tetapi karena banyak tekanan, dia mulai ragu akan Tuhan. Dia mulai ragu akan kasih Tuhan. Dia mulai bimbang akan pekerjaan Tuhan. Sama halnya dengan seorang yang kusta ini. Dia dengar Yesus bisa menyembuhkan. Dia dengar Tuhan bisa melakukan mujizat yang besar. Tetapi karena tekanan yang dia alami, karena dia sering diasingkan, sering dikucilkan, sering dijauhi karena penyakitnya, dia juga merasa bahwa Tuhan menjauhi dia. Dia juga merasa bahwa Tuhan merasa dia memiliki keraguan bahwa Tuhan juga tidak mau menyembuhkan dia. Itulah sebabnya dia berkata seperti ini, Tuhan, jika Tuhan mau. Wow. Saudaraku yang terkasih, inilah pentingnya kita saling peduli terhadap keluarga kita. Inilah pentingnya kita saling minimal tanya kabar. Halo kakak, halo adik, halo abang,
halo Bapak, halo Mami, orang tua. Ini pentingnya kita tanya mereka kabar. Agar mereka tidak merasa diasingkan. Agar mereka tidak merasa diabaikan. Agar mereka tidak merasa dilupakan. Ketika semakin banyak perasaan dilupakan, perasaan diabaikan, hati mereka terganggu dan iman mereka juga terganggu. Lihat saudaraku, dia bertemu langsung dengan Yesus tapi meragukan. Tuhan, aku tahu aku tahu engkau mampu menyembuhkanku. Maunya Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia. Tapi dia tidak yakin bahwa Tuhan mau menolong dia. Ada berapa banyak orang Kristen zaman sekarang seperti itu? Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dong Pak Pendeta. Ya, tapi dia tidak yakin bahwa Tuhan mau melakukan sesuatu yang mustahil dalam dirinya. Saudaraku yang terkasih, kita harus ambil andil dalam masalah seperti ini. Ketika ada berbuat jahat, ketika ada orang berbuat dosa, kita harus bukan setuju kepada dosanya, bukan. Tetapi kita harus mendekati mereka dalam tujuan agar kita bisa mengubah mereka. Ada berapa banyak orang Kristen benci terhadap orang-orang berdosa, benci terhadap dosanya. Dia ingin dia bertobat, tetapi dimusuhi. Ada berapa banyak para istri, suaminya agar berubah. Suaminya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Suaminya agar meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Dia nggak suka karakter suaminya. Tetapi memusuhi suaminya. Mana ada Pak Pendeta saya memusuhi suami? Ada. Melalui perkataanmu. Melalui omonganmu, perkataanmu yang tidak membangun. Itu juga sudah menjadikan saudara kita, suamimu sebagai musuhmu. Kalau suamimu sudah kau jadikan sebagai musuhmu, kapan dia bisa berubah? Sama halnya dengan tetangga saudara yang lain. Ya memang secara pikiran, setiap kejahatan yang dilakukan orang membuat kita kesal. Membuat kita merasa, kok ada sih orang begini? Tetapi saudaraku, engkau tidak boleh tinggal diam akan hal itu. Engkau harus bagaimana caranya agar jiwanya bangkit kembali dan datang kepada Tuhan. Supaya dia jangan seperti orang kusta ini. Ragu terhadap Tuhan. Ragu terhadap kasih Tuhan. Berapa banyak orang bunuh diri karena ragu terhadap kasih Tuhan. Merasa bahwa dia itu tidak berharga lagi. Merasa bahwa dia tidak lagi ada yang peduli. Di bumi tidak ada yang peduli apalagi Tuhan. Dia pemikiran yang salah. Sehingga dia mengambil jalan pintas bunuh diri. Kalau dia tahu Tuhan mengasihi dia tidak akan pernah bunuh diri. Dia beranggapan bahwa Tuhan sama dengan manusia. Sekali lagi saya katakan, Tuhan kita berbeda dengan manusia. Kalau manusia menolakmu, Tuhan memelukmu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kalau manusia membencimu, Tuhan mengangkatmu agar engkau tidak mati sia-sia. Haleluya. Mari kita lihat. Dia ragu, sekali lagi. Dia ragu akan kasih Tuhan. Dia tahu Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi dia ragu Tuhan mau menyembuhkan. Saudaraku, Tuhan sanggup menolongmu dan dia mau menolongmu. Tuhan sanggup menyembuhkanmu dan dia mau menyembuhkanmu. Tuhan sanggup dia memulihkanmu, dia sanggup memulihkanmu dan dia mau memulihkan hidupmu. Yes, yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita lanjut ayat 2b. Matius 8 ayat 2b. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Wow. Saudaraku yang terkasih. Karena dia banyak tekanan, dia ragu. Hari ini saudaraku, apa jawaban Yesus? Lihat,
Jawaban Yesus sangat indah. Sangat manis Bapak Ibu Saudaraku. Matius 8 ayat 3. Sama-sama kita baca. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Yes. Dia ragu karena keadaannya. Dia ragu karena status sosialnya yang dikucilkan orang. Dia ragu karena dia sering dijauhi orang. Dia ragu karena penyakitnya. Dia ragu karena keadaannya. Perhatikan. Ini kasih yang tak terbatas. Ini kasih yang tidak bisa kita dapatkan dari siapapun kecuali dari Yesus. Orang-orang menjauhi orang kusta karena penyakitnya menular. Mendekat pun takut. Dia dikucilkan. Tetapi perhatikan. Apa yang dijauhi oleh manusia, Tuhan mengulurkan tangan dan menyentuh dia. Wow. Bagi manusia dia najis. Bagi manusia dia jijik karena terkutuk. Tetapi Tuhan datang dan mengulurkan tangannya dan berkata, aku mau. Aku mau. Aku mau. Saudara-saudaraku yang selama ini berjuang meninggalkan dosa. Berjuang meninggalkan kejahatan. Berjuang meninggalkan perzinahan. Berjuang meninggalkan apapun. Mungkin orang-orang sudah mengucilkanmu. Mungkin engkau sudah rahasia umum orang jahat. Mungkin di daerahmu mereka udah tahu bahwa engkau bukan seseorang yang layak ditemani. Seseorang yang layak diajak berkumpul. Tetapi Tuhan mau. Dia mau menyentuhmu dan dia mau mentahirkanmu. Dia mau menyentuhmu dan menjauhkan segala kejahatan yang ada di dalam dirimu. Sehingga engkau kembali berkenan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Yes. Harapanku di dalammu. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah. Mari kita angkat pujian ini. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi dengan iman kita katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari Bapak Ibu rasakan hadirat Tuhan. Sekali lagi katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Kita lanjut ayat yang ketiga tadi Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, aku mau. Lihat. Kita tahu seperti yang saya katakan tadi di awal. Bahwa penyakit kusta ini adalah karena kutuk. Tentu kutuk itu berhubungan dengan dosa. Dan karena dosa,
dia masuk ke dalam penyakit yang menderita, yang membuat dia sangat menderita, yaitu penyakit kusta. Itulah sebabnya dia ragu. Masih maukah Tuhan mengampuniku? Masih maukah Tuhan menyembuhkanku? Walaupun dia tahu Tuhan bisa menyembuhkannya, walaupun dia tahu Tuhan bisa memulihkannya, tapi dia ragu. Tetapi Yesus menjawab dengan suara lembut, bahkan menyentuh dia dan berkata, walaupun ada banyak orang tidak berani menyentuhmu, walaupun banyak orang, bahkan semua orang menjauhimu, walaupun semua orang, mungkin beberapa orang membencimu karena dia anggap engkau manusia terkutuk, karena dia anggap engkau manusia yang jijik, manusia yang benar-benar melanggar hukum Tuhan. Tetapi untuk itulah aku datang, agar engkau tidak tetap dalam kutuk, agar engkau tidak tetap dalam dosa, agar engkau tidak tetap dalam kejahatanmu. Aku datang agar engkau meninggalkan kejahatanmu. Lihat, sekalipun Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak menyadari bahwa kasih Tuhan itu sangat besar. Sekalipun kita tidak menyadari, bukan berarti kasih Tuhan itu tidak ada. Sekalipun kita tidak menyadari bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita, bukan berarti Tuhan menarik kasih-Nya dari kita. Sadar atau tidak sadar, kasih-Nya selalu ada di dalam hidup kita. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yes, saat itu juga tahir. Dan hari ini perhatikan saudaraku yang terkasih. Ketika Yesus berkata, aku mau, mujizat terjadi. Dan hari ini jangan pernah ragu bahwa Yesus mau menolongmu. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku tahu engkau sanggup menolongku, cuman aku ragu apakah engkau mau menolongku. Yesus akan berkata, aku mau menolongmu. Jika engkau bertanya, Tuhan, maukah engkau menyembuhkanku? Yesus akan berkata sama seperti dia berkata 2000 tahun yang lalu. Sebab Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia berkata, aku mau, hari ini juga aku mau, kata Yesus kepadamu. Kalau dia berkata kepada penyakit kusta 2000 tahun yang lalu, dia berkata, aku mau mentahirkanmu, aku mau menolongmu, aku mau menyembuhkanmu. Hal yang sama akan tetap ia perkatakan kepadamu hari ini. Yesus mau menolongmu, Yesus mau menyembuhkanmu, Yesus mau membebaskanmu, Yesus mau memulihkanmu, Yesus mau mengangkatmu dari dosamu. Dia mau melakukannya. Jangan pernah ragu saudaraku yang terkasih. Haleluya. Jangan pernah ragu, ada kuasa daripada surga, ada kuasa daripada Yesus Kristus dinyatakan dalam hidup kita pada hari ini. Haleluya. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Hanya ini yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian kita. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu, harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Amin. Kami percaya, kami aman di dalam-Mu ya Tuhan.
Hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudaraku, umat-Mu, jemaat-Mu di tempat kediaman mereka masing-masing. Dimanapun tempat kediaman mereka, Engkau Allah yang maha hadir. Dan Engkau hadir seperti firman-Mu. Bagaimana seorang kusta tidak menyadari kasih Tuhan, tidak menyadari bahwa Tuhan mau menolong dia hari ini. Sekalipun banyak di antara kami mungkin tidak menyadarinya karena banyak faktor, karena mungkin tekanan terlalu besar, rintangan terlalu banyak, tembok-tembok yang membuat jalan kami buntu terlalu tinggi. Mungkin banyak alasan di dalam hidup kami sehingga kami tidak menyadari bahwa Engkau memiliki kasih yang besar yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Walaupun kami tidak menyadarinya, bukan berarti kasih itu tidak ada. Walaupun kami tidak menyadarinya, bukan berarti anugerah-Mu tidak ada dalam hidup kami. Kami berdoa saat ini, kasih itu kami nikmati. Kasih itu kami sadari dan kami nikmati di sepanjang hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus menjemput setiap kami yang percaya. Oleh karena kasih-Mu kami nikmati. Saat ini setiap yang sakit disembuhkan. Setiap yang terikat kuasa kegelapan dibebaskan. Setiap orang yang menantikan buah hati, yang menantikan keturunan, Tuhan memberikan dalam nama Yesus Kristus. Orang-orang yang menantikan pasangan hidup saat ini oleh karena kasih Tuhan, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai, yang kami kasihi. Kami berdoa buat Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin dan seluruh menteri. Kami berdoa dan juga seluruh staf kepresidenan bahkan sampai terendah. Kami percaya Tuhan menolong mereka, Tuhan memimpin mereka dalam memimpin negeri kami ini. Agar negeri kami ini menjadi negeri yang damai, yang dipenuhi kasih, yang dipenuhi sukacita, dipenuhi kebaikan-kebaikan. Kami juga berdoa buat Provinsi Sumatera Utara secara khusus dan secara umum seluruh provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Kami berdoa buat daerah kami Sumatera Utara, buat gubernur kami. Kami percaya Tuhan memberi pertolongan. Haleluya. Buat Bapak Gubernur Edi Rahmayadi dan juga Bapak Wakil Gubernur Bapak Musa, bahkan sampai Bupati kami Edi Kelengate dan juga Wakil Bupati. Kami berdoa oleh karena kemurahan Tuhan dalam memimpin daerah kami ini. Mereka dipenuhi hikmat, dipenuhi sukacita, dipenuhi ketenangan. Tuhan memberi pertolongan kepada mereka. Sehingga daerah kami jadi daerah yang penuh damai, penuh sukacita. Dan kami berdoa daerah kami ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Hanya yang bisa kami persembahkan kepada-Mu. Kami mengakhirinya. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan menolong kami. Sepanjang hari ini Tuhan membimbing kami. Di sepanjang hari ini Tuhan menuntun kami. Agar kami bisa berjalan dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada rasul-rasul, kepada murid-murid dan juga yang diteruskan kepada kami melalui firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Juga dari seisi rumahmu, dari seluruh keturunanmu. Saat ini dan sampai selama-lamanya berkat Tuhan akan menyertai engkau,
Maranatha, sampai Yesus kembali menjemput setiap orang yang percaya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang telah bergabung. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari bergabung di ibadah-ibadah streaming lainnya. Dimanapun itu, saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit. Shalom, salam dari Kota Sidikalang. Tuhan Yesus memberkati.